Selamat sore, Pak. Ya, Sore, halo. Pak. Sore. Jadi kita mau nanya-nanya dikit ya, Pak, untuk religion kita, Pak. Oh iya, kalau kamu butuh rekamannya, karena kamu udah tak jadikan co-host, kamu bisa merekam ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mm-mm. Bentar, aku mau merokok dulu. Oh iya. Kamu ngambil topik apa nih? Jadi kita ngambil topik larangan memakan babi di agama Islam. Memang di agamamu nggak dilarang? Enggak sih, di agama Kenapa saya nggak enggak. dilarang? Kenapa nggak dilarang? Kalau Nah, menurut agama kami semua makanan itu tidak ada yang dilarang untuk masuk ke tubuh, Pak. Loh, misalkan apa namanya ganja, psikotropika itu nggak apa-apa dikonsumsi. eh, Loh, kan tadi kan itu apa? Kamu kan liberal sekali agamamu. oh iya. Iya kan? Berarti apa saja boleh itu. Makan barang-barang yang apa? Barang curian, apa dan lain sebagainya atau psikotropika itu berarti nggak apa-apa. Enak Oh, sekali agamamu. enggak, Pak. Lebih ke kalau itu baik untuk tubuh diperbolehkan, tapi kalau nggak baik kayak ganja dan barang curian itu nggak diperbolehkan, Pak. Nah, itu kan tafsiranmu toh. Itu kan tafsirmu kan? Ada Dia ayatnya bilang begitu. ada, eh Apa? Gimana itu? ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada itu. Setahu gue sih, nggak tahu. Kamu Kristen ya? Ya, Iya, Pak. Kristen. Oh, oke, 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 oke. Iya, oke. Kamu mau nanya apa nih? Oh ya, Pak. Jadi em, kalau di Ini agama suara is azan nggak kedengaran di situ ya? oh Oh, enggak, enggak, Pak. Pak. Aman kok, Pak. Oke, aman. Silahkan kalau Eh, mau nanya. kalau di agama Islam makna larangan babi itu seperti bagaimana, Pak? Lengkapnya, Pak? Soalnya kan masih Nggak dijelaskan. eh nggak dijelaskan secara itu yang menurutku agak aneh juga ya. Jadi diksinya itu cuman gini aja. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, gitu. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan lain sebagainya. Itu, jadi kami juga nggak ngerti itu kenapa itu. Jadi di Al-Quran kami itu bilangnya ya seperti itu ya. Seperti yang tadi aku sampaikan itu kalau Arabnya itu ya Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul hinzir ila akhirih yang kira-kira bahasa Surabayanya seperti yang tadi aku sampaikan itu. Jadi di Islam atau Islam itu kan luas ya. Anggap saja di kitab sucinya itu mengatakan ndak ndak boleh gitu aja. Alasannya apa? Mungkin Tuhan itu kepingin ini menjadi satu misteriusitas ya. Jadi dilarang tapi misterius begitu, nggak dijalan, nggak di apa namanya, nggak diberi penjelasan khusus gitu. Mungkin sama seperti yang tadi kamu yang tengah ngomong, boleh nggak boleh gitu kan. Jadi semua makanan boleh gitu kan. Loh, kalau terus kemudian akan bertanya kan, bagaimana dengan ini, nggak dijelaskan. Artinya sangat mungkin itu oleh Tuhan di Islam itu di Al-Quran manusia diminta untuk ini ya untuk berpikir sendiri kenapa kok misalkan babi dan beberapa kategori makanan itu tidak diperbolehkan. Akhirnya ini yang memantik berbagai spekulasi untuk apa? Untuk menafsirkan. Jadi orang Islam kemudian menafsirkan apa ini kok dilarang ini apa dan lain sebagainya. Lalu keluarlah beberapa teori mengenai soal itu yang sempat aku catat ya. Ini tafsirnya ya, tafsir ya. Jadi itu kan diharamkan nih
alasan pengharamannya apa? Nggak dijelasin. Akhirnya manusia, orang-orang Islam berlomba-lomba untuk menafsirkan itu dan tafsirnya nggak tunggal. Tapi rata-rata tafsir pelarangan itu, aku sebut sebagai teori pelarangan itu kira-kira ya ada 3 atau 4 begitu ya. Yang paling utama misalkan karena babi dianggap apa teori jijik ya, teori disgusting. Jadi teori disgusting gitu kan, itu tidak dimakan karena dianggap gitu ya, karena dianggap menjijikkan. Kemudian menjijikkan apanya? Mungkin pada waktu itu, ya, mungkin pada waktu itu eh, eh, khusus babi ya, mungkin pada waktu itu model atau pengelolaan babi itu kotor begitu ya, kotor atau apa itu kemudian orang menjadi jijik gitu. Lalu teori ini kemudian ada kelemahannya juga. Kelemahannya begini, ah, bagaimana misalkan sapi? Kalau sapi itu sapi atau kambing ternyata dikelola dengan mode menjijikkan, misalkan kandangnya nggak dibersihkan dengan baik, nggak dirawat dengan baik. Tapi kenapa kok nggak diharamkan? Nggak gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Teori yang kedua itu adalah teori pelarangan eh, penyakit gitu ya. Teori penyakit. Jadi misalkan babi dianggap oleh sebagian orang Islam dilarang karena apa? Karena membawa penyakit-penyakit tertentu gitu. Kalau pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kalau babi dimasak terus dipastikan eh, tidak berpenyakitan gitu kan, virusnya juga mati, apakah masih haram atau sudah halal gitu. Itu kelemahannya teori itu. Teori apa lagi ya? Teori yang ketiga teori kenikmatan. Yes, teori kenikmatan. Teori kenikmatan itu adalah babi dilarang karena enak gitu. Itu sebenarnya kan nggak ini ya. Aku nggak tahu, tapi kata teman-temanku babi itu enak. Aku kan nggak makan babi ya. Tapi hampir semua orang yang aku tanyain babi enak nggak gitu. Oh enak gitu. Jadi nggak bukan hanya enak, tapi oh enak gitu kan. Nah, agama itu kan fungsinya kan fungsi untuk pengendalian hawa nafsu. Sangat Hmm. mungkin para pencetus teori tentang kenikmatan itu ingin menyatakan bahwa di balik pelarangan babi itu adalah sebenarnya ada semacam apa ya, semacam eh, agama diletakkan sebagai fungsi untuk pengereman agar orang itu tidak terlalu terjerembab di dalam jebakan kenikmatan babi. Begitu. Apalagi ya. Itu teori yang keberapa tadi itu? Yang Teori yang ketiga. ketiga ya. Aku kemudian membaca satu teori lagi ya. Eh, namanya teori apa ya? Nah, teori gender. Ya. Aku nggak tahu kamu pernah dengar gender atau tidak. Jadi babi itu gini kan, Islam itu kan agama yang datang belakangan, terutama setelah Yahudi dan Kristen. Nah, pada waktu Islam itu hadir pada pertama kali, itu kan relasi dengan kelompok Yahudi di Madinah itu kan sangat sangat kuat begitu. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Islam itu jadi satu. Dan sangat mungkin pelarangan babi oleh kelompok Islam itu sebenarnya copy paste dari bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu juga melakukan pelarangan terhadap babi begitu ada satu teori gender ya aku dinilai sebagai teori gender lah. Teori ini dicetuskan oleh Profesor Nicole Ruane gitu kan. Profesor Nicole Ruane begitu, dia orang Australia, dia sempat menyelidiki alasan di balik pelarangan babi itu sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama gitu. Nah, yang menarik adalah dia mengatakan bahwa babi itu nggak terlalu disukai oleh komunitas Yahudi pada waktu itu karena babi ini paling aneh sendiri di antara hewan-hewan yang berkuku belah
dan berkaki 4. Kira-kira begitu. Ini yang paling aneh sendiri itu babi. Jadi yang satu angkatan dengan babi itu kan kerbau, banteng, singa, kambing. Onta itu berapa ininya, kakinya? 4. 4 itu kan. Nah, babi itu aneh sendiri. Anehnya itu dalam sistem reproduksi ya. Aku menyebutnya ini teori gender dan teori reproduksi. Babi itu aneh sendiri karena di antara binatang-binatang tersebut, babi itu punya satu satu kemampuan yang disebut sebagai superfecundian, gitu ya. Kamu ngerti superfecundian? Superfecundian itu adalah kemampuan untuk bereproduksi pada saat yang bersamaan dari janin-janin yang berbeda. Ngerti maksudnya? Enggak. Mana Enggak, Bu. Catherine? Mana Catherine? Catherine yang mana Catherine? Oke, Catherine. Catherine, katakanlah ya, ML dengan laki-laki. Ya, ya, katakanlah bercinta dengan laki-laki. Lalu ia hamil. Oke, lalu ia hamil kan, hamil. Lalu dia bercinta dengan laki-laki yang lain, ia bisa hamil juga pada saat yang bersamaan. Oh, Paham? Maksudnya paham? paham, Superfecunding. paham. Oke, jadi bayangkan Catherine itu pada saat hamil, ia memiliki dua janin yang berbeda dari laki-laki yang berbeda. Lalu dia bercinta lagi, hamil lagi, dia hamil lagi. Nanti kamu tanya ke ChatGPT ya, superfecundian. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu kan punya model ya. Jadi apa yang ia makan, apa yang mereka makan itu harus merefleksikan terhadap kehidupan kemanusiaannya dia. Jadi ia membayangkan, ini kalau babi ini nggak cocok ini dengan manusia karena apa? Dia aneh. Beda dengan kambing, beda dengan kerbau. Kambing, kerbau, sapi itu kalau sudah hamil, itu mau bercinta lagi, itu kan nggak hamil lagi dia. Sama kayak manusia kan? Sama kayak manusia. Catherine bercinta dengan eh, pasangannya, dia kemudian hamil, ada janinnya. Lalu kemudian ia bercinta lagi, baik dengan pasangannya atau dengan laki-laki yang lain. Meski dia kan nggak mungkin hamil lagi dengan janin yang berbeda itu kan. Nah, ini yang menurutku teori yang lebih masuk akal, menurutku ya. Teori yang aku kira penting karena uh, Profesor Nicole Ruin itu memberikan satu satu temuan, satu perspektif yang menurutku unik. Cukup, Cukup jelas, Pak. cukup Eh, jelas ya. ya. Lalu, Lalu kita ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah ada ayat yang menunjukkan langsung kalau Islam itu tidak diperbolehkan untuk apa memakan babi? Itu ayatnya di ayat berapa ya, Pak? ada sekitar 4 ayat ya, tapi yang ayat yang terakhir ya. eh, Kalau di Kristen itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru nih. Kalau di Islam, di Al-Quran itu sebenarnya ada dua jenis ayat. Ayat yang turun awal di Mekah, ya di Mekah. Anggap saja ini perjanjian lamanya lah kayak gitu. Lalu ayat yang baru, ayat yang ada di Madinah gitu. Nah, salah satu ayat yang paling baru ya itu di Al-Maidah ayat 3 begitu. Yang tadi aku yang tadi aku Ya, aku ya, yang tadi Bapak bilang kan. kutipkan. Iya, nanti nanti kau cari sendiri. Itu. Oke, Pak. Untuk ayat satunya? Ayat satunya di Al-An'am ya. Al-An'am berapa ya? Sebentar. Ada surat Al-An'am ayat. Jadi ada surat Al-An'am ayat 145. Lalu kemudian surat Al-Baqarah ayat 173 begitu. Dan redaksinya ya sama begitu. Sama. Tapi sebenarnya yang menarik itu di Al-Qur'an itu nggak strik-strik amat ya. Nggak strik ini kok mati-mati terus ini.
nggak strik-strik amat itu dalam arti eh, di surat-surat yang tadi aku sampaikan itu ada kata-kata seperti ini. Itu tadi ya, ada kata-kata seperti ini. Wamaniturro fi mahmasotin ghairo mutajanifil li itsmin gitu. Maka barang siapa terpaksa karena lapar tanpa sengaja berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Paham maksudnya? Paham, Jadi paham. mereka tidak ya maksudnya diperbolehkan untuk memakan babi jika itu terpaksa atau tidak Iya, sengaja. terpaksa. Terpaksa itu seperti apa gitu kan? Jadi misalkan ya nggak ada ini ya, nggak ada makanan lain, terus kemudian aku kelaparan, ya nggak apa-apa dimakan. Yang Hmm. penting itu tidak mengingini gitu kan, tidak mengingini begitu. Atau dalam beberapa tafsir yang lain mengatakan bahwa jika ada kelaparan akut begitu ya, orang kekurangan gizi begitu ya, di salah satu tafsir mengatakan ya boleh kalau ada kelaparan begitu, bentar, kalau ada kelaparan begitu boleh memakannya kayak gitu. Yang ingin aku katakan sesungguhnya bahwa larangan di Al-Quran itu tidak strict, betul diharamin gitu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu ya enggak apa-apa. Yang penting kalian tidak menginginkannya. Yang tadi teksnya itu adalah, maka barang siapa terpaksa karena lapar tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalkan temanmu dia nggak tahu begitu kan, makan babi ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan jangan dikasih tahu itu babi, oh maka dia kemudian nggak boleh. Tapi kalau misalkan terus kemudian nggak sengaja dia makan begitu ya nggak apa-apa, it's okay. Kan dia tidak menginginkan. Jadi ya, Begitu adik-adikku. jadi yang saya dapatkan tuh berarti tidak ada, maksudnya di Al-Quran sendiri itu tidak ada, tidak ditulis alasan kenapa dilarangnya ya Pak. Jadi hanya, Enggak, enggak dilarangi, enggak disebutkan. Yang disebutkan itu dua. Pertama diharamkan, daging babi diharamkan. ya, Tapi yang kedua, barang siapa yang terpaksa karena lapar, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi kalau ada orang yang dalam situasi seperti yang tadi aku sampaikan, Quran bilang sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang begitu. Jadi Allah itu santai gitu kan orang menurutku sih. ya, ya. Kalau Nggak begitu, kejem-kejem banget gitu. kalau begitu apakah secara tidak langsung Islam itu mengajarkan umatnya untuk membenci makanan atau orang yang mengkonsumsi babi, Pak? Karena hal ini banyak sering terjadi kan. Orang-orang jadi jadi membenci orang yang memakan babi karena di agama Nah, mereka itu dilarang. yang tidak boleh, itu yang tidak boleh. Kalau di Al-Quran itu kan nggak ada kan, nggak ada teks yang mengatakan bahwa bencilah orang-orang pemakan babi dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Regulasinya bersifat internal. Wahai orang Islam, aku haramin kamu makan babi. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa dan kamu tidak tahu, tidak berbuat dosa, maka aku Allah Maha Penyayang dan lagi Maha Pengampun. Itu aja tuh. Hmm. Enggak ada. Tetapi yang harus kamu ketahui bahwa Islam itu tidak hanya kitab suci. Islam itu juga ada aspek-aspek sosiologisnya juga. Kenapa Islam menjadi sangat membenci para pemakan babi? Sangat mungkin para pemakan babi itu kan biasanya kan orang-orang Kristen kayak gitu. Nah, Islam dan Islam dan Kristen itu kan selalu berada di dalam ruang yang tidak kosong, ruang yang selalu berkompetisi, berkontestasi. Berkompetisi dan berkontestasi itu saling membenci, saling gesekan. Babi kemudian ditarik yang awalnya sebenarnya biasa-biasa saja, kemudian ditarik menjadi identitas sosial oleh dua kelompok ini, terutama oleh orang Islam. Ya, ini misalkan ya, misalkan aku orang Islam membenci orang Kristen.
Kayak gitu. Secara tidak langsung kan kemudian aku akan mencari apa sih yang membedakan antara orang Islam dan orang Kristen. Oh, dia makan babi dan tidak makan babi. Jadi kebenciannya itu bukan karena Al-Quran menyuruh, begitu. Tetapi itu sebenarnya aspek politik, aspek sosiologis. Jadi begitu. Jadi hukum di dalam Al-Quran itu sangat tegas. Babi dan tadi yang kawan-kawannya tadi itu diharamkan tanpa penjelasan yang detail. Yang kedua, meskipun haram, meskipun haram, namun barang siapa yang terpaksa karena lapar, ya, tanpa sengaja berbuat dosa, maka ya tidak apa-apa. Meskipun omongannya tidak apa-apa ya, tapi teksnya bilang Allah itu Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, begitu. Jadi keliru misalnya kalau ada orang Islam benci pemakan babi itu nggak ada itu aturannya. Meskipun nggak ada aturannya, tetapi kan ya itu tadi orang Islam itu kan tidak hanya dibesarkan oleh kitab sucinya, tapi juga dirawat oleh memori kolektif eh, 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 sengketa antara Islam dan Kristen itu sendiri. Oke, Jadi Pak. ya seperti yang di kasus Sukoharjo itu kan rame gitu. Oke, Pertanyaan, ya, pertanyaan terakhir dari kita ya, Pak. oke. Menurutnya Bapak, kesalahpahaman apa yang paling sering muncul terkait larangan babi dalam Islam? eh Seperti yang tadi sudah aku sebutkan ya, begitu. Kesalahpahaman pertama, misalkan ada orang yang mengatakan babi dilarang karena menjijikkan. Boleh sih, menjijikkan itu kan personal ya. Menjijikkan itu kan sifat personal. Jijik bagiku belum tentu kan jijik bagi yang lain. Jijik itu kan ukuran-ukuran personal, begitu. Nah, eh aku juga ingin mengatakan kepada banyak orang Islam bahwa seringkali kita juga tidak cukup konsisten orang-orang Islam itu. Misalkan untuk binatang-binatang yang dibesarkan dalam tradisi yang menjijikkan, kenapa kok kemudian kita juga mengkonsumsinya seperti itu. Itu kesalahpahaman yang pertama begitu terkait dengan pelarangan babi itu sendiri. Kesalahpahaman yang kedua adalah membenci para pemakan babi. Itu juga salah. Nggak ada basisnya itu, nggak ada basis Al-Qur'annya. Nggak ada perintah di dalam Al-Quran yang mengatakan, wahai orang-orang Islam, bencilah orang pemakan babi, pemakan bangkai, pemakan itu. Nggak ada itu. Itu kesalahpahaman yang paling serius itu. Itu kesalahpahaman yang paling serius. Justru di dalam Islam itu kita diminta untuk saling tolong menolong begitu ya, saling tolong menolong ketika ada orang yang mendapatkan kesusahan atau setidaknya tidak membuat orang lain itu susah gitu. Misal eh, kasus babi yang ada di Sukoharjo itu para penolaknya kelompok Islam itu kan menyusahkan orang loh. Ya, menyusahkan pemilik warung babi itu kan dan juga menyusahkan orang yang ingin menikmati babi itu nggak boleh, menyusahkan orang itu nggak boleh gitu. Jadi pengharaman babi tidak semerta-merta menjadi dasar bagi orang Islam untuk membenci orang-orang yang menghalalkan babi. Begitu adik-adikku. Oke, Oke, Pak. Kalau gitu, jelas. itu saja dari kami, Pak. Boleh, iya. Ya, Cukup. cukup, Cukup, Pak. Pak. Oke, oke. Terima kasih Terima ya, kasih Pak. ya. Terima Oke. kasih, Pak.